Prabowo yes, yang nggak yes itu kan Gibran. Pemimpin yang mesti dihindari cuma dua, tipe Zelensky yang menjual rakyat, negara dan lain-lainnya untuk mohon maaf panggung dia. Yang kedua jangan sampai kita punya Mulyono baru Pak. Drama-drama model Pak Mulyono ini dihentikan. Dia pemimpin kelas dunia Pak, bukan kelas Solo. Bukan kelas yang anaknya kemudian dibebasin ngacak-ngacak konstitusi, enggak. Harusnya nih Pak ya, kalau si Fufu Fafat sadar nih, mundur deh. Jauh banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para mujibur, tertua di semesta. Sekarang katanya pelantikan Prabowo jadi presiden. Saya nggak tahu ya jam berapa. Saya tadi pagi, sekarang jam berapa? 8.45 kalau nggak salah. Mau nonton TV, udah 4 tahun saya nggak pernah nonton TV. Ada TV, dikasih sama adik ipar, rusak, udah rusak lama. Nggak pernah nonton TV. Dan jadi saya pagi-pagi tadi makan nasi uduk sama istri itu, olahraga ya sekitar 10-15 menit lah. Saya makan apa tadi itu? Oh ini nasi uduk ya, sama tempe orek, sama apa itu bihun. Itu di si emak itu yang suaminya baru meninggal 3 bulan yang lalu, umurnya 100 tahun lebih meninggalnya. Mak itu umur 70 kali masih jualan, dibantu anaknya yang perempuannya. Terus apa lagi tadi makan ini nggak penting-penting amat ya Prabowo buat saya ya. Makanya saya nggak terlalu nggak punya harapan gitu loh maksudnya. Indonesia nggak lebih baik lah, yang rakyat harus mikirin dirinya sendiri. Terus akhirnya pakai sayur lontong sayur, nggak pakai lontongnya, jadi nasi uduk tambah sayur, ngambil sendiri. Warung itu dulu sekitar setahun yang lalu pernah saya borong untuk bikin konten 700.000. Seneng, akhirnya yang datang tuh makan gratis ya, sekali-sekalinya punya uang 600 kalau saya seneng diborong gratis, yang makan seneng, yang punya barang dagangan seneng. Nah, terus habis makan sama istri makan pakai apa tadi? Pakai telur dia, telur semur. Saya juga tambah semur tahu sama tahu goreng isi. Banyak juga makan saya hari ini, hari tanggal 20 saat hilangnya presiden lama, kekuasaan presiden lama yaitu Jokowi dan muncul presiden baru Prabowo. Terus dari situ saya ke warung kafe YouTuber bersih-bersih, karena hari Minggu, hari Ahad ini tanggal 20 ini kan sengaja libur ya. Nggak jualan bubur ayam. Biasanya saya jualan bubur ayam sambil bikin vlog di situ kan. Vlog yang banyak penontonnya itu yang kemarin itu, yang 1 hari yang lalu saya bikin di situ. Judulnya Koni Rahakundini Bakri, yang dia bilang Fufu Fafa itu mundur aja. Saya kasih judul Fufu Fafa out. Yang nonton baru sampai tadi tumben banyak di pesantren Jolali, sampai 65.000. Biasanya cuma 1.000, 2.000. Kadang-kadang cuma di bawah 1.000, ini tumben banyak. Karena mungkin yang ngomong Koni itu ya satu guru besar orang Sunda tuh, orang Sunda tapi kepakarnya di bidang militer itu sampai diakui sampai Rusia, sehingga dia dapat guru besar dari Universitas Petersburg ya. Namanya Koni, Ibu Koni Rahakundini Bakri. Udah pisah sama suaminya, kayaknya anak keturunan Bu Koni ini bapak ibunya seorang seniman ya, seniman di Tanah Pasundan. Bukan hanya luas wawasannya Koni ini, tapi juga tajam analisisnya. Tapi di video yang menontonnya lumayan banyak itu sampai 65.000 itu dia ngaku sebagai kelompok yang tertipu oleh
Jokowi yang penampilannya sederhana, masuk goro-goro, masuk sawah. Pencitraannya itu ternyata menipu ya, sehingga orang kemudian menyimpulkan di zaman Jokowi itulah terjadi kerusakan demokrasi ya. Terjadinya kerusakan demokrasi dengan salah satu tandanya menguatnya dinasti politik ya. Mementingkan keluarga, mementingkan anak, mantu, ya kan? Misalnya ada anaknya namanya Kaisang tuh ya. Hari Sabtu punya KTA kan, kartu tanda anggota partai PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Hari Seninnya, hari kerja Senin, langsung jadi ketua umum PSI. Nggak usah pakai kaderisasi ya, tentu pakai campur tangan bapaknya yang namanya Jokowi lah. Begitu juga Gibran yang sekarang mungkin dilantik jadi calon jadi wakil presidennya Prabowo. Itu juga kan gitu, rekayasa dari adik iparnya Jokowi di MK namanya Paman Usman ya, Anwar Usman maksudnya, dengan mengeluarkan putusan nomor 90 hari Senin 16 Oktober 2023, diubah sedikit itu, dikasih klausul sudah pernah menjadi kepala desa, kepala pemerintahan dalam satu official election, maka dia berhak mencalonkan diri menjadi presiden atau calon presiden, ya kan? Meskipun umurnya kurang dari 40 tahun, harusnya nggak bisa kalau sebelum direkayasa oleh Anwar Usman, adik ipar dari Jokowi. Nah itu geger, sehingga salah satu majalah terkenal yaitu Tempo bilang gara-gara pasal itu Gibran Raka Buming Raka itu menjadi bakal calon wakil presidennya Prabowo ya, dengan cara mengacak-acak konstitusi itu kan, ya enggak, lewat Mahkamah Konstitusi itu loh, sehingga dia disebut sebagai anak haram konstitusi, ya kan? Jadi untuk pemuja-pemuja Gibran itu coba agak berpikir sedikit ya, salahnya apa Gibrannya di situ? Salahnya dia menerima juga ya satu permainan kotor dan menjijikkan dari rekayasa konstitusi Mahkamah Konstitusi itu yang dilakukan oleh Anwar Usman, itu pamannya berarti kan nggak ada salah. Apalagi Gibran itu dipilih oleh 57% oleh jutaan manusia Indonesia. Kenapa? Apa sih yang salah? Salahnya itu di situ, merusak aturan, dan dia ikut dalam aturan yang dirusak itu. Ya kalau ngeliat Gibran tuh jangan terlalu sederhana, ikuti aja ahli-ahli itu. Di mana salahnya Gibran itu loh? Bukan soal mudanya, soal dia melanggar aturannya itu dan dia ikut dalam aturan yang salah itu, ya kan? Nah terus, jadi saya hanya merespon setelah saya dengar wawancara Profesor Koni Rahakundini Bakri itu dengan Abraham Samad Speak Up, ya kan? Terus saya cuplik di video itu sekitar 30 detik cuplikan awal dari video di Abraham Speak Up. Terus baru saya respon sebisa-bisanya berdasarkan ingatan sambil boyanya ini didekatkan ke mulut, karena itu rekamannya kan di warung bubur ayam Ojolali tempat saya jualan sambil nunggu pembeli di pinggir jalan, jadi suka banyak motor yang lewat, kenceng suaranya, makanya perlu didekatkan ke mulut kan. Kalau gini kan lebih jelas ya, lebih kencang gitu loh, lebih kencang. Nah itu rupanya mungkin timingnya tepat sehingga orang di samping judulnya tepat, mungkin juga karena itu sehingga orang banyak nonton pesantren Ojolali. Dan jangan lupa ya, pesantren Ojolali itu saya nggak nyari duit dari situ karena udah diblok gara-gara ngurusin perjuangan Mujahidin Gaza itu. Akhirnya pesantren Ojolali yang dulu pernah menghasilkan banyak uang itu sudah setahun saya nggak dapat duit, makanya jualan bubur ayam kan gitu ceritanya. Tapi masih bisa upload, masih bisa menyebarkan gagasan, dan masih bisa cari donasi untuk pembangunan Masjid 6 Syuhada ya. Pembangunan Masjid 6 Syuhada yang dibangun di atas tanah wakaf 120 meter dari Bapak Haji Paramarta di Bogor ya.
nyari dananya lewat channel pesantren Jolali, tapi tidak menghasilkan uang bulanan untuk saya. Sekarang udah nggak ada lagi selama sejak bulan, udah setahun lah, sudah mulai dari November. Sejak serangan 7 Oktober ke Israel dari pejuang-pejuang Hamas itu kan, terus rupanya karena YouTube itu punyanya si Yahudi ya, pendukung Yahudi, jadi karena pesantren Jolali terus mengungkapkan siapa Abu Ubaidah dan siapa, ya sebenarnya nggak saya ngomong, tapi hanya menyalurkan atau mereupload ya. Jadi melanggar hak cipta, mungkin banyak saya melanggar hak cipta tentang Palestina, tentang Gaza itu. Hanya di blog, nggak bisa upload, nggak bisa dapat duit, tapi lama-lama kemudian ada batas waktu tertentu, tetap nggak bisa dapat uang, tapi bisa upload lagi. Ya, lumayan, yang penting bisa menyebarkan gagasan-gagasan, termasuk sekarang ini ngomong soal Prabowo. Jadi intinya kalau soal pelantikan Prabowo ini, ya nggak inilah. Biasa politisi itu jangan dipercaya. Sumpah-sumpah yang dulu diucapkan waktu pelantikan Presiden Jokowi kurang apa? Ya, coba diputar lagi sumpahnya Jokowi. Tetapi kemudian membuat orang-orang pandai itu akhirnya pada tobat ya. Merasa ditipu. Ternyata Jokowi itu merusak rupanya menurut orang-orang ahli itu. Yang tadinya pendukung berat Jokowi, ya kan, termasuk Faisal Basri almarhum itu termasuk pendukung Jokowi, dan dia lebih awal dia tobat, tahu masalahnya, ke arahnya dia lebih tajam melakukan forecast, prediksi Jokowi sudah mulai menyimpang, dia akhirnya mulai mengkritik Jokowi yang tadinya adalah pendukungnya. Termasuk Gunawan Muhammad justru mengkampanyekan Jokowi kemana-mana dalam kampanye di berbagai daerah. Akhirnya dia tobat juga sampai nangis-nangis di wawancarai Rosiana Silalahi kan, bahwa Jokowi sudah berubah dan dia merasa menyesal ya. Dan banyak pendukung-pendukung yang fanatik Jokowi akhirnya berubah ya. Memang ada kekeliruan di Jokowi itu. Maksudnya sekarang Prabowo mau jadi presiden dilantik, dan tampaknya nggak ada harapan untuk rakyat itu bisa sejahtera. Kenapa? 15 menteri lama dari Jokowi masuk ke kabinet Prabowo, yang jumlah menterinya itu sekitar, kabinet itu ada 44 orang. Kalau kita baca di di Bocor Alus Tempo kemarin itu, awalnya katanya Prabowo itu sesumbar ya. Ucapan politisi nggak bisa dipegang kok kalau nggak disebut. Wih, apa itu? Pokoknya nggak dapet ya, dia perginian Pak. Ingin mau bikin zakon kabinet yang berbasiskan teknokrat yang orang-orang ahli di bidangnya. Ternyata enggak tuh, para politisi masuk semua di situ. Yang dipasang orang-orang ahli teknokrat itu jadi wakil-wakil menteri, semuanya menteri dan kepala lembaga negara itu justru sampai 44 tuh kabinet gendut, istilah saya itu bukan gemuk ya, gendut. Itu justru ini apa namanya? Justru nggak mencerminkan keahlian itu. Jadi tampaknya nggak ada perubahan. Jempolnya anak ini katanya ketekuk gitu. Lewat. Iya, silakan. Kemana? Nih hadir. Nggak pakai mobil odong-odong? Enggak, dekat jalan. Iya, Bu Haji Dharma. Pada mau maulid. Jadi daripada saya ngikutin pelantikan Prabowo, saya tadi beresin warung ya. Karena postur kabinet Prabowo yang gemuk sampai 44 dan rata-rata pengusaha tentu berorientasi pada kepentingan mereka sendiri dan akan terjadi konflik interest, benturan kepentingan ketika nanti mereka menduduki posisi sebagai menteri dengan kepentingan usaha ya, mereka itu jelas akhirnya dikorbankan adalah rakyat, itu pertama. Dua, mereka punya afiliasi terhadap
oligarki. Ini kan menteri-menteri itu yang nggak usah disebut, semua udah tahu. Berarti orientasi pada kesejahteraan rakyat itu kayaknya nggak terjadi, nggak kuat orientasinya. Itu artinya baik di zaman Jokowi yang memiliki orientasi ke atas, ke pengusaha, ke kelas menengah atas, atau berorientasi atau melekat pada kepentingan oligarki, sama dengan Prabowo yang di dalamnya ada keberlanjutan karena ada 15 menteri di zaman Prabowo, di zaman Prabowo, menteri-menteri dari Jokowi, maka sudah bisa diperkirakan rakyat nggak akan keurus. Apalagi tambah persoalan-persoalan yang begitu besar yang diwariskan oleh Jokowi terhadap Prabowo. Salah satunya misalnya 850 triliun itu harus dibayar utang dan bunganya tahun depan, itu jatuh tempo. Dan itu diambil dari mana? Ya dari APBN, sepertiga APBN itu konon sepertiga ya. Iya, habis untuk bayar utang. Utang yang dibikin oleh Jokowi. Padahal pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan meroket sejak sumber pertama setelah dilantik itu Jokowi akan meroket 7-8%. 5 tahun dengan apapun alasannya stagnan 5%. Ya tentu orang tambah susah kerja karena nggak ada investasi masuk. Ya, investasi masuk, ya, alasannya hilirisasi, nguras energi nikel kita, ditambah banjirnya tenaga kerja asing. Kalau kata Faisal Basri, orang-orang Cina, proyek Cina di Indonesia itu banyak loh, ada 15.982 menurut Luhut, hampir 16.000. Dan orang-orang Cina juga ikut dalam proyek-proyek itu dengan standar internasional, kata Faisal Basri. Kalau orang-orang kita yang kerja di perusahaan Cina itu standarnya UMR, upah minimum regional, upah minimum provinsi. Tapi kalau orang Cina, kata Faisal Basri, gajinya minimal paling sedikit 17, paling tinggi 52 juta. Range-nya itu antara 17 juta sampai 52 juta. Orang Cina, orang Tiongkok yang kerja di perusahaan Cina itu. Nah ini kan orientasi pembangunan yang memberikan karpet merah pada Cina, sampai proyek Cina itu sampai 15.000, hampir 16.000. Dan itu kan nggak berorientasi pada kesejahteraan rakyat, karena nikel yang di Sulawesi itu diekspor 90% ke Cina. Jadi kata Faisal Basri almarhum, proyek hilirisasi di mana itu di Sulawesi itu untuk menguntungkan industri Cina, Tiongkok. Kita dapat sangat sedikit ya. Dan bahasa-bahasa yang kasar dari seorang siapa itu, Faisal Basri, nggak usah saya sebut di sini ya. Bisa dicari video-video yang sangat kritis dan tajam, membentur tiang-tiang kekuasaan rejim Jokowi yang salah dalam mengambil keputusan-keputusan politik, terutama investasi yang bukan investasi sebenarnya. Gitu. Ya karena memerlukan, hanya yang dipentingkan adalah padat modal kan, bukan padat karya, sehingga peluang-peluang untuk menciptakan lapangan pekerjaan itu nggak besar gitu loh. Malah lapangan pekerjaan yang ada itu diambil oleh orang-orang Tiongkok sendiri yang punya proyek yang banyak di Indonesia kan. Mereka langsung kan ditransfer ke bank Cina kan, ya semuanya. Jadi nggak ada yang nyangkut di Indonesia. Jadi Prabowo meneruskan kebijakan Jokowi, salah satunya dengan memakai lagi 15 orang menteri di zaman Jokowi, dan Jokowi merespon bahwa itulah yang disebut keberlanjutan. Berarti ada keberlanjutan korupsi nanti, keberlanjutan kemiskinan nanti, ada keberlanjutan mengutang lagi. Meskipun SBY mengharapkan pemerintahan Prabowo tidak mengutang lagi. Apa mungkin orang menterinya masih sama, yaitu paradigma yang ada di kepala Sri Mulyani yang diaminkan atau disetujui oleh kapitalisme global, Bank Dunia maupun IMF ya. Jadi
tampaknya paradigmanya meskipun Prabowo itu dari militer dan punya nasab keturunan politik dari pahlawan nasional seperti Margono dan juga orang yang sangat setia terhadap Orde Baru yaitu ayahnya sendiri Sumitro Jayadikusumo, itu tampaknya Prabowo tidak punya pilihan banyak kecuali akan meneruskan kebijakan-kebijakan Jokowi dan tidak mementingkan keadilan sosial sebagaimana yang sudah ditunjukkan oleh Jokowi selama 10 tahun itu. Dan yang akan diteruskan lagi keberlanjutan tentu korupsi ya, korupsi. Kita ragu dengan ucapan Prabowo bahwa dia akan, kalau ada korupsi, dia akan kejar korupsi yang lari sampai benua Antartika. Diambilkan dananya, disiapkan dana, dikejar orangnya. Itu kan nggak mungkin, karena nggak ada orang bodoh seperti koruptor itu yang sudah membobol triliunan uang negara, uang rakyat itu kemudian lari ke benua yang nggak ada penduduknya. Bagaimana caranya? Benua Antartika. Jadi cuman sebagai seorang demagog, Prabowo itu cuman ngomong doang aja, omong-omong apa istilahnya itu, ngomong doang, nggak mungkin. Karena apa? Lah koruptornya itu kan ngumpetnya nggak di Antartika, di Singapura, dilindungi, nggak ada perjanjian ekstradisi kan di Singapura dengan kita. Jadi orang-orang yang melakukan kejahatan, mencolong uang di Indonesia, tinggal lari ke Singapura, uangnya ditransfer ke bank Swiss atau bank Singapura, dan orangnya nggak bisa ditangkap karena dilindungi oleh pemerintahan Singapura, kan nggak ada perjanjian ekstradisi kan. Jadi bisa nggak Prabowo nggak usah ngejar jauh-jauh koruptor itu ke Antartika, benua yang dingin itu yang nggak ada penduduknya kan karena es semua itu. Tapi bisa nggak dia ya membongkar kejahatan korupsi dengan menangkap orang-orangnya bersembunyi di Singapura. Tapi nggak hanya itu, koruptor-koruptor itu ada di lingkaran Prabowo sendiri. Kan yang korupsi itu orang partai, bukan orang ya masih berafiliasi berkekuasaan, merasa orang ada saudaranya di DPR Senayan, di inilah ingin. Jadi orang-orang yang korupsi itu ya itu ngumpet di negerinya sendiri, dilindungi oleh partainya masing-masing. Bisa nggak Prabowo ya sebagai salah satu pimpinan dari koalisi Indonesia Maju Plus itu menyomot atau memberantas korupsi yang ada di dalam rumahnya sendiri? Dan koruptor itu ngumpet di halaman rumah Indonesia sendiri, di rumah-rumahnya sendiri di Indonesia, nggak ada yang ke Antartika. Ya. Jadi dari segitu aja korupsi agak susah untuk diberantas, dan itu tetap kemiskinan akan melanda Indonesia dan karena uangnya diambilin sama orang koruptor itu loh. Coba kata Indonesia Corruption Watch ya dalam rilis resminya, itu kan rejim Jokowi tahun 2019 ada 271 kasus korupsi. 4 tahun kemudian dari 2019, 2020, 21, 22, 23 ya. 4 tahun kemudian korupsi itu bukan yang berkurang di zaman Jokowi. Apalagi setelah KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi itu dilemahkan, ada Dewan Pengawas ya, dan ya begitulah, semua lebih tahu ya detailnya. Kesimpulannya dilemahkan di zaman Jokowi, tidak ditambah anggarannya, malah orang-orang yang kredibilitasnya tinggi itu nggak bisa keangkut semua, nggak bisa masuk lagi ke KPK yang baru, malah dimentalkan oleh Firly Bahuri dengan tes wawasan kebangsaan. Sekarang malah justru ketua KPK-nya itu, ketua KPK-nya Firly Bahuri itu tersangka dan nggak diapa-apain, udah lama nih diem-diem aja, semacam hilang begitu saja ya. Nanti lama-lama keluar SP3 deh, surat perintah penghentian penyidikan, dan Firly Bahuri sebagai ketua KPK nggak apa-apa itu, padahal sering melanggar etik berkali-kali ya. Nah, kembali ke korupsi zaman Jokowi, itu zaman Jokowi itu 4 tahun Desember 2023 keluar rilis yang baru dari Indonesia Corruption Watch ya, satu lembaga NGO non nirlaba dan non pemerintah itu. Dia bilang korupsinya meningkat zaman Jokowi 3 kali lipat. Tadinya kan 271, sekarang itu menjadi 791 kasus. Data Desember 2023. Coba itu. Itu tampaknya akan dilanjutkan ya, korupsi itu. Mungkin tidak dimaksudkan dengan sengaja, tetapi karena paradigma Prabowo dengan paradigma
Jokowi itu sama, ada keberlanjutan paradigma atau gugus pandang menghadapi pembangunan Indonesia ke depan ya, dan ingin menjadi Indonesia maju ya. Koalisi Indonesia Maju Plus ya. Karena paradigmanya sama, pastilah ya korupsinya kalau tidak sama akan dilanjutkan lebih besar di zaman Prabowo. Mungkin tidak dimaksudkan dengan keputusan politik korupsi itu harus diperbesar lewat keputusan politik, tapi ada unintended consequences ya. Ada konsekuensi-konsekuensi yang nggak dirancang sejak semula oleh Prabowo, tiba-tiba, bukan tiba-tiba, secara gradual itu korupsi itu bertambah besar di zaman Prabowo 5 tahun ke depan. Kenapa bisa diprediksi begitu? Karena falsafahnya atau paradigmanya itu sama antara paradigma Prabowo dengan paradigma Jokowi, yang tidak punya satu gerakan yang nyata untuk memberantas korupsi. Nggak ada narasi untuk memberantas korupsi, misalnya dengan mempercepat pengesahan undang-undang perampasan aset dan memiskinkan koruptor, merampas seluruh aset yang diambil, yang dicuri, yang dikorupsi itu diambil kembali oleh negara dengan undang-undang yang terlalu bertele-tele. Undang-undang itu tidak pernah disahkan sejak berapa tahun yang lalu oleh DPR. Kenapa? Kalau itu disahkan oleh DPR, maka undang-undang itu akan memotong leher dari orang DPR sendiri yang penuh dengan korupsi dan lingkungannya yang korup. Jadi dia nggak mau mengesahkan membuat tali lasso yang akan menjerat lehernya sendiri. Jadi kemungkinan besar karena koalisinya juga gemuk gendut ya, isinya orang-orang partai semua, akan terjadi benturan kepentingan kalau mereka nanti juga ya orang pemerintah itu kan akan bersekutu dengan legislatif yang partainya pemenang-pemenang pemilu itu kan, tentu akan mengalami kesulitan ya. Civil society mengharapkan satu pemberantasan korupsi karena di DPR-nya itu nanti bersekutu dengan pemerintah, nggak mungkin undang-undang itu disahkan karena akan memukul, menjerat dan memotong leher mereka sendiri ya. Justru mereka akan membiarkan undang-undang itu tidak pernah disahkan ya, sehingga korupsi itu tetap bisa dinikmati ya. Karena kekuasaan itu kan seperti satu keping uang dengan dua sisi mata uang dari koin yang sama kan, politik dan uang atau bisnis. Kalau mereka menciptakan undang-undang perampasan aset, ya dia nggak dapat bisnis ya, karena nanti takut dijerat oleh koruptor dan dirampas ya, dijerat oleh aparat penegak hukum dan dirampas seluruh asetnya kalau undang-undang itu disahkan. Tampaknya Prabowo nggak punya keinginan yang besar, keinginan yang kuat ya untuk mendorong atau mensahkan undang-undang yang baru yang sudah ada di DPR katanya itu, yaitu undang-undang perampasan aset dan memiskinkan koruptor, sehingga koruptor itu nggak bisa berhitung lagi kalau dia korupsi sekian miliar, paling didenda itu hanya di penjaranya 4 miliar kan, 4 tahun kan, dan dia akan menikmati sisa korupsinya itu sampai berapa triliun dan nggak usah korupsi lagi, tapi sudah cukup 4 tahun. Karena menurut Indonesia Corruption Watch, rata-rata koruptor itu di zaman Jokowi itu hanya dihukum antara 37 bulan sampai 42 bulan, artinya hanya 4 tahun atau 3 tahun setengah. Ya nggak jerah. Harusnya kan menurut Islam orang yang menyolong itu dipotong tangannya. Nyolong berapa? Nisabnya, batas minimalnya itu 1/4 dinar emas. Kalau 1 dinar emas itu 2 juta rupiah kursnya today, hari ini gitu, maka orang yang nyolong 500.000 atau $30, 600.000, maka dia dipotong tangannya, tangan kanan, pergelangan kanan. Kemana pergelangan tangan kanan si pencuri itu yang dipotong itu kemana? Menurut Imam Syafi'i, yang salah satu pendiri mazhab Asy-Syafi'iyah, dan dia wafat dalam usia 53 tahun. Asy-Syafi'i lahir di Gaza, di Palestina. Imam Syafi'i
dan mengembara ya, ke seluruh dunia Islam untuk termasuk ke Madinah belajar pada Imam Malik ya. Dia juga ke Yaman, dia juga ke Mesir, akhirnya meninggal di Mesir kalau tidak salah ya. Imam Syafi'i, dia mengatakan pergelangan tangan si koruptor itu digantungkan di leher. Gitu. Keras pendapat dari Imam Syafi'i supaya ada efek jerah untuk masyarakat. Nah kalau di Indonesia menganut hukum bahwa penjara yang penuh dengan kemanusiaan itu hanya memenjarakan 3,5 tahun penjara, itu memang kemudian korupsi akan menjadi-jadi, dan itu akan bisa kita perkirakan akan membesar korupsi itu di zaman Prabowo kalau Prabowo tidak hanya ngomong tapi betul-betul mendorong, mengencourage ya, lahirnya undang-undang perampasan aset itu dan memiskinkan koruptor itu. Ini berani nggak Prabowo sebagai langkah pertama 100 hari pertama itu fokus ke situ misalnya? Tampaknya nggak berani. Paling juga dia makan gratis yang diurusin. Makan gratis. Bukan makan gratis yang diurusin sebenarnya, itu hanya karikatif aja, tambah sulam. Kemiskinan itu yang harus disentuh, diselesaikan akarnya, dan susahnya jadi pekerjaan itu dari anggota keluarga atau kepala keluarga yang susah. Makanya harus dibuka lapangan pekerjaan. Nah nanti setelah bekerja itu mudah melaksanakan mencari nafkah, nanti masing-masing keluarga itu yang ngasih makan anaknya masing-masing kan gitu. Nggak usah terus makan gratis yang diambil dari APBN atau dana bos ya kan. Jadi kayaknya ini menurut saya meskipun janji kampanye diingkari aja makan gratis itu, diganti dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Nggak usah sampai berkuar-kuar akan menciptakan lapangan pekerjaan 10 juta seperti Jokowi. Faktanya nggak terjadi, pekerjaan susah ya kan? Nah karena nggak ada harapan, kabinet Jokowi yang gemuk dan tidak berorientasi pada rakyat itu, meskipun dia hanya ngomong harus memperhatikan rakyat kita yang susah dan lain, tapi saya nggak yakin dia akan sungguh-sungguh menggunakan kekuasaannya untuk membela rakyat. La tunsaruna bidu'afaikum, kata Rasulullah, kamu akan menang, kamu akan ditolong jika kamu ya, membela orang-orang lemah di antara kamu. Tapi kalau dia membela oligarki, membela kelompok-kelompok interest groupnya sendiri, membela para taipan, membela para pengusaha rejim Prabowo ini, maka yakinlah rakyat akan menjadi susah di zaman pemerintahan Prabowo Gibran. Itu sudah bisa diperkirakan, nggak usah harus jadi orang pinter lah. Saya tukang bubur juga bisa ngomong gitu kan. Makanya lebih baik sekarang fokusnya adalah membuat jaringan kafe komunitas Al-Quran for Entrepreneur, disingkat KAFE, komunitas Al-Quran for Entrepreneur, YouTuber, untuk menciptakan lapangan pekerjaan satu titik di atas tanah sewa 4x5, dan kemudian kita jual apa, itu bisa mendatangkan lapangan pekerjaan 2-3 RT di sini, ya kan? Tiap 3 RT kita bikin satu ya, kita bikin satu. Karena ada 34 RT di desa Pemagarsari ini, desanya Pemagarsari, itu ada 11 kafe U. Dan itu sudah bisa menciptakan 2 kali 11, 22 orang bisa bekerja. Terjaga marwahnya, harga dirinya sebagai laki-laki muslim yang punya pekerjaan. Dan mengharapkan pekerjaan di zaman Prabowo tampaknya, ya harapannya ada, tapi setipis silet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, ya. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini.
Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah. yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah kan? Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.